Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya Eryono Budi Wijoyo. Untuk di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengkajian keperawatan asuhan keperawatan psikososial. Jadi pengkajian keperawatan untuk asuhan keperawatan psikososial. Jadi di sini ada masalah-masalah psikososial pada ODMK terutama ya, orang dengan masalah kesehatan bisa jadi hipertensi, diabetes mellitus, COVID-19, kemudian kanker dan penyakit-penyakit lainnya. Atau bisa jadi juga dilakukan pada kelompok-kelompok khusus seperti kelompok difabel, kemudian kelompok narapidana, penyalahgunaan nafsa dan lain sebagainya ya, termasuk dengan human trafficking, korban pemerkosaan, dan lain sebagainya. Nah, ini masuk dalam pengkajian psikososial ini ya. Tapi kalau kita berkaca pada asuhan keperawatan psikososial itu adalah asuhan keperawatan di mana seseorang itu mengalami penyakit kronis ataupun kelompok-kelompok khusus yang di mana dia di luar kelompok sehat. Kelompok sehat itu apa? Oke, saya sedikit review ya. Jadi di keperawatan jiwa dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok sehat, kelompok resiko, dan juga kelompok gangguan. Kelompok sehat itu mulai dari ibu hamil sampai dengan lansia ya. Kita akan mengikuti teori Erik Erikson ya. Nanti ada beberapa video yang sudah saya upload dalam channel ini. Silakan juga pelajari dan silakan cari-cari di sana ya. Ada asuhan keperawatan kelompok sehat. Kemudian asuhan kelompok resiko itu meliputi pada orang-orang dengan ODMK atau orang dengan masalah kesehatan ya. Bisa jadi yang tadi saya sebutkan penyalahgunaan nafsa, pada kelompok khusus ya, penyalahgunaan nafsa, korban pemerkosaan, kemudian human trafficking, narapidana, KDRT, dan lain sebagainya. Itu kelompok khusus. Itu bisa dilakukan asuhan keperawatan psikososial. Pun juga pada kelompok dengan penyakit kronis, bisa jadi pada DM yang sudah menahun, hipertensi yang sudah menahun, atau bisa jadi penyintas COVID-19, ya. Kemudian penyakit-penyakit yang lainnya seperti kanker, kemudian fraktur, atau amputasi, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti masuk kepada kelompok resiko yang bisa jadi dia memiliki masalah psikososial. Nah, kita ini akan cegah agar dia tidak mengalami gangguan. Gangguan itu kelompok apa sih? Yaitu kelompok-kelompok yang dia sudah pernah terdiagnosa skizofrenia, bisa jadi atau pernah terdiagnosa gangguan oleh dokter, psikiater, seperti itu, ataupun bisa jadi dia mengalami masalah gangguan kalau di keperawatan dampaknya pada 7 diagnosa yang akan menjadi kompetensi untuk seorang nurse generalis. Apa saja itu? Bisa jadi halusinasi, waham, RBD, resiko bunuh diri, resiko perilaku kekerasan atau RPK, kemudian isolasi sosial atau ISOS, HDR kronis atau harga diri rendah kronis, dan juga defisit perawatan diri atau DPD. Nah, mahasiswa atau sebagai seorang nurse harus bisa memahami semua diagnosa dalam gangguan tersebut ya, karena itu menjadi kompetensi sehingga nanti ketika lulus bisa kompeten khususnya di keperawatan jiwa ya. Baik, langsung saja di sini akan saya jelaskan terkait dengan pengkajian keperawatan asuhan keperawatan psikososial. Nah, pertama pasti akan menanyakan terkait dengan identitas kliennya ya. Nih, identitas klien mulai dari apa? Mulai dari nama mahasiswa atau kelompok, karena ini penugasan ya. Jadi nama mahasiswanya siapa, tanggal atau jam pengkajiannya, sumber datanya dari siapa, apakah dari pasien, silakan ditulis dari sini ya, pasien atau keluarga pasien, metodenya apa, wawancara, pemeriksaan fisik, alat dan bahannya apa, bisa jadi kalau memang perlu timbang badan, tinggi badan, dan lain sebagainya, atau tensi, bisa dituliskan di sini. Ya. Diagnosa medis ini apabila dia memiliki penyakit kronis, mungkin hipertensi, diabetes mellitus, masuk di sini ya. Kemudian atau tanggal atau jam masuk rumah sakit.
Nah, asuhan keperawatan psikososial ini bisa juga dilakukan di rumah sakit umum, ya, di rumah sakit umum yang notabene tidak harus di bangsal jiwa, bisa jadi di bangsal secara umum, penyakit dalam, anak, ataupun penyakit apa ya, bedah ya, ruang bedah seperti itu juga masuk bisa ya. Masuk rumah sakit, kemudian nomor rumah sakit, ruangan atau kelas, dan juga nomor kamar. Ya, ini untuk identitas, maaf, ini ternyata bukan identitas pasiennya, tapi dia identitas dari mahasiswanya. Oke, oke, baik. Baik, selanjutnya adalah identitas dari pasiennya. Ya, tadi kan sudah jelas diagnosa medisnya apa. Misalkan dia mengalami terkonfirmasi COVID-19, ya tuliskan nama, umur, jenis kelamin, status. Status itu jelas ya, misalkan menikah, tidak menikah, gitu ya. Kemudian atau janda atau duda seperti itu ya. Kemudian agama ya, apa cukup jelas, kemudian suku dan bangsa cukup jelas, bahasa yang digunakan saya rasa cukup jelas ya, bisa bahasa daerah atau bahasa Indonesia sehari-hari dan lain sebagainya ya. Kemudian untuk pendidikan terakhir apa? Pendidikan terakhir misalnya SMP, SMA, atau SD, atau bisa jadi perguruan tinggi, dituliskan di sini. Kemudian pekerjaan apa? Karyawan swasta, atau mungkin wirausaha, wira swasta, dan lain sebagainya, atau PNS, silakan dituliskan di sini. Atau tidak bekerja juga silakan tuliskan di sini. Nah, selanjutnya adalah alamat dan nomor telepon. Nah, ini cukup jelas ya, identitas dari kliennya. Kemudian penanggung jawab dan hubungan klien apa? Penanggung jawabnya siapa? Apakah bapak siapa atau ibu siapa? Nah, nanti di situ dituliskan bahwa hubungannya sebagai apa? Apakah sebagai suami atau istri atau orang tua atau anak atau paman, om, tante dan sebagainya ya. Diusahakan penanggung jawab ini sebenarnya garis langsung ya. Jadi orang tua, ayah, ibu, atau bisa jadi kalau pasiennya lansia, anak, atau yang tinggal serumah ya. Jadi dipastikan di sini penanggung jawabnya siapa sehingga bisa ditanyakan secara langsung apa sih yang terjadi ketika di rumah atau mungkin apa yang akan dilakukan ketika di rumah ya. Baik. Baik, selanjutnya adalah pola persepsi kesehatan atau penanganan kesehatan. Nah, keluhan utamanya apa? Ya, misalkan dia terkonfirmasi COVID, keluhan utamanya dia masih sesak nafas, masih asnomia, kemudian dia itu diare, atau mungkin panas, dan lain sebagainya ya. Hipertermi, dan lain sebagainya, dituliskan di sini ya. Kalau misalnya hipertensi, bawaannya pusing, kemudian bagian kepala belakang itu terasa berat, bisa jadi ya dituliskan di sini keluhan utamanya apa. Yang dia rasakan paling terasa ya. Nah, selanjutnya adalah riwayat penyakit sekarang. Nah, riwayat penyakit sekarang itu dituliskan di sini. Kalau misalkan dia terkonfirmasi COVID-19, dituliskan klien mengidap klien mengalami konfirmasi COVID-19 sampai dengan saat ini atau 2 bulan yang lalu terkonfirmasi COVID-19 dan sekarang menjadi penyintas misalnya, atau 3 tahun yang lalu mengalami hipertensi dan saat ini tensi masih tinggi sekitar 150 atau 180 per 100 misalnya milimeter air raksa misalnya atau mmHg. Nah, itu silakan dituliskan di sini ya di riwayat penyakit sekarang. Nah, selanjutnya adalah lamanya keluhan. Lamanya keluhan tadi itu 3 tahun yang lalu sudah mulai didiagnosa hipertensi atau bisa jadi 2 bulan yang lalu dia terkonfirmasi COVID-19. Nah, itu cukup jelas di sini ya. Kemudian apa faktor yang memperberat? Misalnya aktivitas yang terbatas, kemudian obat-obatan yang tidak ada, kemudian apa namanya konsumsi yang tidak teratur ya. Nah, itu juga bisa akan memperberat seperti itu. Hipertensi kalau dia tidak dikontrol untuk makanan yang asin, santan dan lain sebagainya ya sama saja tidak akan terkontrol ya hipertensinya. Makanya harus dilihat faktor yang memperberat apa.
Kemudian adalah upaya yang dilakukan untuk mengatasi keluhan itu. Upayanya apa yang dilakukan? Misalnya dia berobat ke puskesmas, dia berobat ke layanan yang lainnya, kemudian dia hanya meminum obat-obat pasar misalnya atau obat-obat warung, nggak apa-apa, dituliskan di sini ya. Saya sudah kompres air hangat karena badan saya panas misalnya. Ya dituliskan di sini. Saya pilek, saya minum obat flu yang saya beli di warung, dituliskan di sini ya. Klien membeli obat flu untuk klien membeli obat di warung untuk meredakan flu-nya misalnya. Tuliskan di sini ya. Kemudian ada riwayat penyakit dahulu. Ada nggak riwayat penyakit dahulunya? Misalnya, ya tadi pada saat kecil memiliki asma, ya. Kalau misalkan pada pasien terkonfirmasi COVID-19, kemudian dulu pernah didiagnosa kanker atau dulu pernah operasi apa disebutkan di sini, ya. Nah, ini riwayat penyakit dahulu itu dari wawancara. Didapat dari wawancara atau pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya. Nah, baik, selanjutnya adalah persepsi klien tentang status kesehatan dan kesejahteraan. Ditanyakan bagaimana persepsi ibu atau bapak terkait dengan status kesehatan dan kesejahteraannya. Ya, saya merasa bahwa, misalnya nih jawabannya, ya saya merasa bahwa kesehatan itu penting, kesehatan itu nomor satu, kesehatan itu mahal. Jadi saya harus hidup sehat, saya harus bisa mengontrol aktivitas saya, konsumsi saya, dan lain sebagainya. Nah, itu dituliskan di sini ya, persepsi yang didapatkan dari klien. Nah, selanjutnya adalah riwayat kesehatan keluarga, ditanyakan. Nah, nanti ini untuk menilai apa? Misalnya ada penyakit-penyakit genetik misalnya, atau mungkin keturunan dan lain sebagainya, kan bisa kita lihat atau kita lacak di sini. Riwayat kesehatan keluarga, ada nggak bapak ibunya, ayah ibunya, papa mamanya mengalami penyakit yang sama, kakek neneknya ada tidak, om tantenya, pak D, pak Le, uak, dan lain sebagainya ya. Ditanyakan di sini ada nggak yang mengalami hal yang sama atau pernah terdeteksi memiliki penyakit misalnya penyakit jantung, kemudian klien Anda dia pernah mengalami operasi jantung misalnya. Nah, itu dituliskan di sini ya, riwayat kesehatan keluarga. Kalau dia berhubungan dengan kliennya yang tadi di atas ya. Kalau ini berhubungan dengan keluarganya. Selanjutnya adalah susunan genogram. Susunan genogram sama, sebisa mungkin dia 3 generasi ya. Misalkan dia adalah orang tua, ada anak, kemudian ada kakek neneknya atau orang tuanya sendiri. Nah, dia dituliskan di sini 3 generasi ya, 3 generasi dan dilihat diberi keterangan mana-mana yang dia itu mengalami penyakit degeneratif atau penyakit-penyakit yang sama atau memang ada keterangan-keterangan keterangan-keterangan terkait dengan proses ini penyakit degeneratif yang dia itu berdampak pada psikososialnya. Jadi apa? Dilihat ya, sehingga tahu oh ternyata misalnya kita cek pada klien adalah seorang ibu ya, seorang ibu, kemudian dia memiliki orang tua ya. Nah, klien kita itu memiliki hipertensi, ternyata orang tuanya juga ada hipertensi. Nah, itu akan kita lihat nantinya di genogram. Jadi genogram tidak hanya menuliskan terkait dengan asal-usul keluarga, tapi juga diberi keterangan dia memiliki penyakit degeneratif atau tidak. Oke, cukup jelas. Selanjutnya adalah riwayat alergi. Nah, riwayat alergi itu juga saya rasa cukup jelas ya. Kalau memakan sesuatu, dia menimbulkan bercak-bercak merah, gatal, panas, dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan alergi ya. Yang sering terjadi biasanya alergi seafood ya, alergi dingin, alergi debu, dan lain sebagainya ya. Kalau dia di tempat yang berdebu, dia akan sesak nafas misalnya. Nah, itu juga dituliskan di sini riwayat alergi. Baik. Selanjutnya adalah pola nutrisi dan metabolik. Nah, pola nutrisi dan metabolik ini itu akan dilihat dari
banyak pola ya, nutrisi ya, pola makan, minum, BAB, BAK dan lain sebagainya ya. Nah, akan kita bandingkan di rumah sebelum sakit dan di rumah sakit. Itu seperti apa? Karena ini settingnya adalah di rumah sakit ya, seperti yang tadi saya jelaskan di atas. Asuhan keperawatan ini atau pengkajian ini itu bisa bisa dituliskan atau bisa diberikan pada rumah sakit. Posisinya kalau memang di rumah sakit ya. Tapi kalau posisinya itu di puskesmas bisa nggak Pak? Bisa juga ya. Di setting komunitas bisa nggak? Bisa juga ya. Tinggal nanti dicoret saja kalau memang kondisinya dia tidak di rumah sakit. Atau diberi keterangan bahwa di rumah sakit ini dia tidak dilakukan di rumah sakit tapi di rumah ya. Jadi kondisi sebelum dia sakit sama setelah dia sakit itu ada perubahan atau tidak. Seperti itu. Cukup jelas? Oke, baik. Kita beri keterangan di sini ya. Pola nutrisi dan metabolik, pola makan di rumah, frekuensinya berapa kalau di rumah 3 kali sehari, misalnya jenisnya apa, ya ada nasi, ya ada lauk pauk, ya ada sayuran, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian porsinya ya 1 porsi full misalnya. Ada pantangan enggak? Saya pantang makan asin misalnya, tulis di sini. Saya pantangan yang manis-manis, ya tulis di sini ya. Kemudian makanan yang disukai misalnya, makanan yang disukai adalah mie misalnya, ya tulis di sini ya. Nah, kemudian ini juga sama di rumah sakit atau kondisi sakit ya, diberi keterangan kondisi saat sakit, frekuensinya masih sama 3 kali sehari, jenisnya masih sama, nasi, sayur, lauk misalnya. Kemudian porsinya, tapi saya porsi makannya menurun nih, hanya setengah porsi ya, dituliskan di sini. Ya, kemudian diet khusus ada nggak? Misalkan diet khusus tuh TKTP, kemudian diet TKTP, tinggi kalori tinggi protein atau rendah kalori rendah protein. Nah, itu diet khusus yang bisa jadi ini kolaborasi dengan ahli gizi ya di rumah sakit. Seperti itu ya. Baik. Nah, selanjutnya adalah pola minumnya. Pola minumnya bagaimana di rumah sakit atau sebelum sakit dan setelah sakit bagaimana? Apakah frekuensinya sering atau mungkin 8 gelas sehari, kemudian jenisnya air putih ditambah teh, soda dan lain sebagainya misalnya. Silakan dituliskan di sini ya. Jumlahnya berapa liter dan lain sebagainya. Pantangan ada enggak? Nah, pada kasus-kasus pasien dengan gagal ginjal misalnya, atau pada kasus pasien itu dilakukan cuci darah, hemodialisa seperti itu yang sudah menahun atau bisa jadi sudah terjadwal seminggu 2 kali seperti itu, nah itu pasti ada pantangan ya, ataupun pada kasus-kasus DM juga ada pantangan dan lain sebagainya, hipertensi pun juga ada. Nah ini harus dikaji lebih dalam dari klien kita sehingga nanti kita akan tahu pantangannya apa di sini ya. Selanjutnya adalah minuman disukai. Apa yang disukai minumannya? Misalnya dia suka air putih, dia suka manis dan lain sebagainya. Nah, perlu diedukasi kalau memang pasien-pasien DM misalnya kemudian dia minumnya manis terus setiap hari dan gram terkait gulanya itu banyak sekali ya harus diedukasi ya. Edukasi agar dikurangi ataupun prosesnya berkurang ya. Kemudian di rumah sakit ada frekuensi, ada jenis, ada jumlah. Sama ini frekuensinya berapa kali sehari, jenisnya apa ya, kemudian jumlahnya berapa. Baik, selanjutnya adalah pola eliminasi. Nah, buang air besar, eliminasi buang air kecil ya, ini juga sama, oke. Nih, kita lihat di sini pola eliminasinya bagaimana. Kalau buang air besar di rumah itu frekuensinya berapa? Biasanya dia pagi hari atau mungkin seringnya malam hari misalnya dituliskan di sini. Konsistensinya bagaimana? Konsistensi itu kelembekannya apakah keras, lembek atau ya seperti kalau konsistensi itu ya kepadatan ya. Jadi
Di sini cair kah? Kalau diare kan cair ya, cair, cair seperti itu kayak air gitu ya. Kalau misalkan lembek seperti biasa ya insya Allah eliminasinya aman gitu ya. Tapi kalau keras juga konstipasi bisa jadi itu juga tidak baik ya. Jadi konsistensinya lembek seperti itu. Warnanya apa? Dominan gelap kah atau warna merah bisa jadi. Nah, itu nanti kan itu indikator-indikator kalau memang dia ada pendarahan ya, bisa jadi seperti itu. Kemudian ada putih-putihnya misalnya atau mungkin berbau coklat dan lain sebagainya ya. Nah, nah ini kalau di rumah sakit bagaimana ya frekuensinya? Oh, selama di rumah sakit nggak pernah buang air besar misalnya, dituliskan ya. Atau selama sakit sama saja sih buang air besarnya sama kok 1 kali sehari setiap pagi misalnya. Konsistensinya bagaimana? Oh, selama ini saya malah semakin cair misalnya. Nah, dituliskan di sini ya. Kemudian warnanya apa? Kuning, bercampur darah dan lain sebagainya ya. Kalau masalah di rumah sakit ada nggak konstipasi, diare atau inkontinen ya? Konstipasi cukup jelas ya. Jadi dia konstipasi itu keras dan lain sebagainya sehingga itu akan mengganggu ya. Kemudian diare itu yang cair dan lain sebagainya ya. Kemudian inkontinen itu adalah proses di mana dia itu tidak kontinu ya. Jadi sedikit-sedikit keluar, dan lain sebagainya. Kemudian kolostomi ada atau tidak ya? Kolostomi itu lubang untuk membuang air besar ya. Kolostomi namanya. Saya rasa di KMP sudah dijelaskan cukup rigid ya kolostomi itu apa. Bisa jadi karena ada kanker pada rektumnya atau mungkin kerusakan pada usus besarnya atau kolonnya ya. Baik. Saya rasa cukup jelas ya kolostomi ada atau tidak. Baik, selanjutnya kita lanjutkan pada buang air kecil. Nah, buang air kecilnya bagaimana? Frekuensinya, jumlahnya, warnanya, kemudian masalah di rumah sakit ada atau tidak disuria, nokturia, hematuria, retensi atau inkontinen. Kemudian ada kateter atau tidak ya, tidak kateternya. Kalau dia dipasang kateter urin, nah dia itu produksinya itu berapa lama cc ya, kateter ukurannya berapa ya, kemudian produksinya dia berapa cc per hari ya. Kalau misalkan di rumah sakit juga sama atau saat sakit frekuensinya apa, warnanya jumlahnya berapa dan warnanya apa ya. Saya rasa ini cukup jelas. Jadi membandingkan antara di rumah atau di rumah sakit atau di rumah pada saat sehat dan juga di rumah pada saat dia sakit seperti itu ya. Oke. Disuria dia tidak mengeluarkan urin, nokturia dia malam untuk pipisnya hanya malam hari, hematuria dia urin bercampur dengan darah ya, retensi urin itu dia berkurang untuk urinnya, inkontinen itu dia keluarnya tidak menentu ya. Saya rasa kalau di rumah sakit dengan kondisi-kondisi BAK seperti ini yang bermasalah, bisa jadi dia dipasang kateter ya. Tapi kalau memang dia bisa beraktivitas, ya tidak terpasang kateter juga tidak masalah. Oke. Nah, selanjutnya adalah pola aktivitas dan latihan. Ya, saya rasa ini penjelasan untuk part pertama terlebih dahulu. Untuk part kedua nanti kita akan masuk pada pola aktivitas latihan dan selanjutnya untuk video part kedua terkait dengan asuhan keperawatan khususnya pada masalah psikososial. Ya, baik itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, subscribe, kemudian share apabila memang video ini bermanfaat untuk proses pendidikan. Ketemu di video selanjutnya di part 2 terkait dengan pola aktivitas dan latihan. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di part 2. See you.